Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Anjar. Sebelumnya saya mohon maaf karena baru bisa saya kirim untuk video tutorial user guide-nya. Kemarin terkendala dengan mikrofon sehingga video baru selesai di hari ini. Yang pertama kali akan saya sampaikan adalah pada saat menggunakan aplikasi ini, pertama saat kita menggunakan login, ini ada level hak akses yang bisa digunakan dan masing-masing hak akses itu memiliki menu yang berbeda-beda. Berikut adalah perbedaan setiap level hak akses. Pertama adalah sales. Ini adalah daftar-daftar menu yang bisa diakses oleh level sales. Kemudian berikutnya ada level hak akses teknisi, di mana dia ada tambahan untuk menu proses servisnya. Kemudian ada admin, berikut tambahan untuk menu-menu yang ada di level admin. Terus berikutnya ada di super admin. Ini lebih lengkap dari ketiga level ini, namun di setiap level ini memiliki menu sales semua. Mungkin ini karena saya berpendapat bahwa semua tim yang ada di PPS ini dia juga berikut andil untuk atau bisa bagian daripada sales juga, sehingga kita tidak perlu lagi membuat akun. Misalkan satu orang itu punya 4 akun, ada di akun dengan hak akses sales dan akun dengan hak akses teknisi misalkan. Jadi saya buat satu orang satu akun, tapi dia juga bagian daripada sales. Nah, dari beberapa menu yang ada di sini adalah bagian terpentingnya adalah bagian proses transaksi. Nah, bagaimana proses transaksi ini berjalan di sistem PPS ini? Saya gambarkan strukturnya seperti ini. Yang pertama adalah ketika customer menghubungi sebuah sales atau sales mendapatkan customer, yang harus dia lakukan adalah ke dalam sistem ini adalah menginputkan sebuah form order, kemudian dia lakukan pembuatan invoice. Nah, di dalam pembuatan invoice ini ada 2 invoice yang nanti bisa tercetak, yaitu dengan statusnya paid atau unpaid. Artinya kita tidak bisa semerta-merta melakukan bypass langsung ke teknisi tanpa melakukan proses ini dulu. Jadi ketika statusnya lunas atau tidak lunas gitu kan, itu harus dibuatkan sebuah invoice. Nah, ketika invoice ini sudah terbit, maka baik teknisi maupun admin dia bisa mengetahui customer yang masuk untuk dilakukan service. Nah, ketika invoice ini sudah terbit, maka kedua orang ini yang pertama yang dilakukan adalah bagian teknisi, dia untuk melakukan prosesnya, artinya akan diproses untuk invoice ini, kemudian dia lakukan form checklist, upload foto, entry penggunaan obat, dan yang terakhir adalah penginputan QC. Baru setelah keempat tahapan ini sudah diselesaikan, maka si teknisi agar melakukan proses selesai. Jadi nanti di dalam teknis ini ada daftar-daftar yang perlu diproses dan tidak akan hilang ketika si teknis ini belum memproses selesai. Nah, di waktu yang bersamaan pun admin itu mengetahui kalau ada invoice masuk. Nah, dia juga bisa melihat data-data customer tersebut. Nah, berikutnya adalah yang harus dilakukan oleh admin, yaitu melakukan entry biaya operasional. Nah, biaya operasional ini adalah biaya yang sifatnya bulanan, tapi ini tidak perlu dilakukan setiap hari atau setiap kali customer masuk. Nah, yang rutinitas dilakukan oleh admin ini adalah ketika
proses invoice ini sudah terbit, maka yang dia lakukan adalah melakukan entry biaya komisi untuk sales dan teknisi. Dan selain itu, dia juga bisa melakukan penerimaan pembayaran ketika invoice-nya itu unpaid. Nah, invoice unpaid ini bisa dibayarkan sekaligus ataupun misalkan ada beberapa kali pembayaran. Namun ini berbeda dengan sistem yang ada di seperti pembiayaan ya. Jadi ketika ada pemasukan itu di input sesuai dengan pembayaran angsurannya, misalkan angsuran ke-1 sampai selesai, tapi saya ada fitur seperti itu tapi tidak sedetail seperti pembiayaan sistem pembiayaan. Itu adalah rangkaian-rangkaian proses transaksinya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan saya demokan bagaimana proses ini berjalan di sistem. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita buka dulu browsernya. Kita masuk ke URL ujilive.smipps.id. Kita login dengan user level sales. Dalam hal ini saya coba akunnya si Mas Febri. Klik login. Nah, seperti proses yang telah saya jelaskan, yang dilakukan sales adalah pertama kali adalah input form order dulu, ada di menu sales order. Kita masukkan namanya, misalkan ini 4.500.000. Misalkan kita masukkan di tanggal hari ini, tanggal pick up-nya, delivery-nya juga hari ini, alamatnya misalkan sama, saya copy saja, mereknya misalkan Datsun Go ya, pilih layanan servisnya, nomor polisinya misal pilih referensinya misalkan dari Twitter, warnanya misalkan grey, tahun 2015, tanggal rencana misalkan hari ini. Setelah terisi semua, kita klik simpan. Nah, data yang sudah diinputkan akan masuk ke data order dengan status unpaid dan ini belum dilakukan pembuatan invoice. Kita bisa lihat detailnya ada di sini di bagian nama. Ini kita bisa lihat apa yang telah kita lakukan tadi, penginputan data. Ini adalah data ordernya, ini infonya, kemudian ada data customer, nama dan sebagainya. Ini ada data kendaraan, ini data referensinya, ada nama salesnya Febri, ini jasa layanannya, biayanya, statusnya masih order. Jadi ini proses belum dibuatkan invoice. Nah, ketika nanti kita lihat di sini ada invoice, kita buka, klik. Nah, ini judulnya tagihan order. Jadi belum dibuatkan invoice. Nah, sebelum kita lakukan pembuatan invoice, ketika sales ini melakukan penginputan order, apa sih yang terjadi nanti di akun teknisi dan akun admin. Kita buka saja nanti akun kedua-duanya itu. Kita perbesar dulu biar jelas. Teknisi, kita login. Nah, di sini menu teknisi, dari menu sales
ditambah menu teknisi. Nah, yang terjadi di menu teknisi, coba kita lihat di antrian service. Ini belum ada data. Coba kita buka akun adminnya. Kita masukkan username-nya. Login. Ini admin. Di bagian menu admin ada sales, ada data adminnya. Ini adalah data master, berikut report. Nah, biasanya yang terjadi ketika teknisi, atau bukan teknisi, maksudnya sales melakukan penginputan order, itu nanti akan terbaca oleh sales dan maksudnya oleh teknisi dan admin. Kita lihat di data admin ya, di halaman di dashboard admin, kita masuk ke data order masuk. Nah, ini belum ada yang namanya Yadi yang barusan kita inputkan di akun sales. Ini belum ada namanya. Artinya ketika sales itu belum membuatkan invoice, berarti data belum bisa dilihat oleh admin dan teknisi. Oke, kita masuk lagi ke sales ya, ke sini sales. Nah, berikutnya adalah proses yang telah saya jelaskan. Setelah penginputan form order, kita lakukan pembuatan invoice dengan cara klik nomor invoice-nya. Di sini masih tagihan judulnya, baru kita lakukan buat invoice. Misalkan di sini ada potongan harga 500.000. Misalkan biaya pick up-nya nggak ada. Sisa bayar, total bayar. Ini adalah total yang harus dibayarkan oleh customer. Cash, misalkan tunai, keterangannya lunas misalkan. Nah, jadi nanti ketika si customernya membayar uang separuh, misalkan 2 juta, nah berarti ini sisa bayarnya 2 juta. Nah, karena ini lunas, kita inputkan sesuai dengan total yang harus dibayar, yaitu 4 juta, karena ada potongan 500.000. Oke, sisa bayarnya udah 0. Kita klik bayar. Nah, data ini masuk ke invoice lunas. Kalau kita klik nomor invoice-nya, ini berubah judulnya menjadi invoice dengan statusnya paid. Nah, kita lihat di data dashboard miliknya teknisi. Nah, ini di data teknisi, kita coba reload atau kita klik menu antrian service. Nah, ini baru masuk datanya, namanya Yadi yang barusan telah diinputkan oleh sales. Dan berikutnya kita coba lihat di menu admin. Di menu admin kita refresh atau kita klik ulang data order masuknya. Oke, nama Yadi udah masuk. Jadi pada prinsipnya adalah ketika si sales melakukan pembuatan invoice, yang mana ketika menginputkan sales order masuk ke data order, lalu di sini ada data, kita buat invoice. Nanti setelah lunas atau menjadi tagihan, dia masuk ke menu data closing, ada di tagihan atau lunas. Nah, karena tadi pembayarannya lunas, jadi masuknya ke invoice lunas. Nah, jadi ketika si sales melakukan pembuatan invoice, maka data bisa masuk ke bagian teknisi atau bagian admin. Nah, dari langkah transaksi tadi, tugas sales adalah sampai di sini. Nanti untuk menu-menu yang lainnya akan saya jelaskan di akhir video setelah kita lakukan proses yang dilakukan oleh teknisi dan admin. Oke, coba kita tambah satu lagi ya, data baru. Kita coba bikin lagi satu transaksi lagi, yang mana nanti kita inputkan datanya
dengan status pembayarannya di akhir, artinya dia tidak lunas, menjadi melainkan apa namanya, jadi unpaid ya. Misalkan namanya Wawan, ini penginputan nomor handphone harus diawali angka 6 ya teman-teman. Misalkan ini ada nomor nih, misalkan di sini 2 juta, alamatnya misalkan hari ini juga, merek mobilnya coba Honda Jazz, ininya misalkan Premium Care Wash, referensinya misalkan dari Instagram, warnanya misalkan putih atau merah lah, tahun 2010, hari ini juga kita simpan. Nah ini Wawan, yang kemudian kita buatkan invoice-nya. Nah ini karena dia akan dibayarkan di akhir, maka kita tidak inputkan jumlah bayarnya. Misalkan dia transfer, ininya piutang, keterangannya misalkan dibayar di akhir. Nah kita ketikkan saja 0. Kalau misalkan memang dia ada DP gitu ya, kita bisa menginputkan misalkan DP nya 1 juta, nanti sisa 1 juta di sini sisa bayarnya. Nah karena ini dibayar di akhir, semuanya kita masukkan 0 saja, sisa bayar tetap 2 juta. Kita klik bayar. Oke, sudah masuk ya. Nah ini selesailah, sudah sampai di sini tugas untuk akun sales. Nanti berikutnya saya akan demokan di bagian akun admin dan teknisi. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian teknisi. Seperti biasa kita buka dulu linknya, login dengan teknisi. Kita di bagian teknisi ini adalah pertama kali teknisi melihat dulu antrian servisnya. Antrian servis ini adalah data-data yang telah diinputkan oleh sales di formulir ordernya atau form ordernya, sehingga ketika dia sudah membuatkan invoice maka ada antrian servis di sini. Nah, yang barusan diinputkan oleh sales adalah ada 2 data, yaitu namanya Wawan dan Yadi. Nah, tugas teknis yang pertama adalah di sini ada rencana masuk. Barangkali bengkel sedang sibuk, mungkin bisa diubah rencana masuknya. Misalkan untuk si Wawan ini yang dari tanggal 31 kita ubah menjadi misalkan tanggal 1 Juni
atau misalkan tanggal 2 Juni ya, boleh simpan. Nah, si Wawan sudah berubah datanya jadi 2 Juni. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh teknisi? Yang pertama adalah dia harus memproses data dulu. Yang harus diproses adalah data yang di atas dulu ya, karena berurutan. Jadi rencana masuk yang tadinya Wawan ada di atas, sekarang posisi berpindah ke bawah, ya dia yang ada di atas. Jadi ini prioritas untuk dilakukan proses. Kita klik proses, ada konfirmasi, kita klik lanjut. Ketika sudah diproses, maka data hilang di sini, dia akan masuk ke jadwal servis masuk. Nah, ini jadi ini adalah mobilnya Datsun Go. Oke, sekalian saja kita proses dua-duanya misalkan ya. Oke, sekarang di data antrian sudah kosong, dia masuk ke jadwal servis. Ada dua, ini di tanggal 2 Juni, ini tanggal 31 Mei. Kita proses yang di bawah dulu ya. Yang pertama dilakukan teknisi adalah, pertama ketika mobil masuk ya kan, kita lakukan form checklist dulu. Kita bisa download form checklistnya di atas, atau memang ini sudah terdownload ya. Kita coba lihat, bisa lihat isinya seperti apa. Ini adalah formulir checklistnya. Mungkin di toko sudah ada, ini bisa langsung ditulis gitu. Nanti form ini akan kita upload. Anggap saja itu udah kita tulis ya. Yang pertama adalah untuk melakukan penginputan form checklist, penguploadan foto mobil dan sebagainya. Kita klik nama Yadinya di sini. Oke. Nah, di sini ada tanggal keluar. Nah, rencana tanggal keluarnya kapan? Dia tanggal masuknya tanggal 31. Nah, dikarenakan misalkan ini prosesnya butuh waktu 2 hari, berarti kan dia keluarnya di tanggal 2 ya. Tanggal 31 nggak terhitung, misalkan tanggal 1 dan tanggal 31 pengerjaan, tanggal 2 juga tanggal 1 pengerjaan, tanggal 2 dia baru bisa keluar. Misalkan tanggal 2 di sini tanggal keluarnya. Teknisi yang mengerjakannya siapa? Misalnya ada 3 orang. Nah, baru kita upload form checklist. Ini form checklistnya. Ini kita upload foto kendaraan before, sebelum dilakukan pengerjaan. Oke, setelah sudah terisi baru kita simpan. Oke, nah setelah ini mungkin kan pengerjaan sedang dikerjakan oleh tim teknisi ya, untuk cuci mobil dan sebagainya. Coba kita lihat di jadwal masuk servis, ini belum terjadi apa-apa. Oke, kita balik lagi ke Yadi tadi. Anggap saja prosesnya sudah selesai ya, artinya sudah dilakukan pengerjaan. Nah, setelah itu kita kirimkan juga foto afternya setelah selesai pengerjaan. Kita klik di tombol icon ini, kemudian pilih fotonya yang mau diupload. Oke, ini before-nya, ini after-nya. Nah, jangan lupa isikan form QC ya. Nah, kalau kita klik tombol ini akan mengirimkan sebuah link untuk customer isikan di isi form QC. Kalau yang hijau ini adalah form QC diisi oleh teknisi atau di tempat ya. Artinya gini, kalau kirim link saat ini kan riskan banget ya, karena memang banyak penipuan
dalam bentuk link, sehingga untuk amannya kita isikan sendiri saja di sini, isi form QC-nya. Nah, kita checklist misalkan kebersihan list, oke, udah. Handle pintu dan spion misalkan udah. Detailing selak pintu sudah. Jok mobil misalkan ya. Nah, anggap aja ini udah selesai kita checklist semua, baru kita klik simpan QC. Oke, setelah QC sudah tersimpan, maka tombolnya sudah berubah menjadi tombol checklist, artinya ini sudah dikerjakan semua. Nah, yang terakhir dilakukan oleh teknisi adalah dia harus menginputkan entry penggunaan obat. Nah, sebelumnya nanti coba saya lihat dulu ya apa yang terjadi di menu admin. Kita buka di menu admin. Kita masukkan user passwordnya, username passwordnya, kita login. Nah, di bagian order, data order masuk, ini ya di paid, ini unpaid, ini keterangannya masih kosong ya. Di sini tidak ada keterangan submit, artinya proses yang dilakukan oleh teknisi ini belum selesai, tahapannya belum selesai, sehingga kalau seandainya customer itu menanyakan kepada admin bagaimana tentang pengerjaannya, nah ini masih dalam proses karena belum ada status apapun di sini ya. Oke. Terakhir yang dilakukan oleh teknisi, kita masuk lagi ke dashboard teknisi, kita entry penggunaan obat. Ini adalah terakhir yang dilakukan oleh si teknisi. Kita tambah, misalkan obatnya ini S36 2. Kita tambah lagi. Di sini bisa kita cari spon, misalkan spon tefonya butuh 3. Tambah lagi lakbannya misalkan 2. Tambah lagi 1 aplikatornya. Oke, misalkan kita inputkan 4 obat saja dulu ya. Nah, misalkan di lakban ini kita butuhnya cuma 1, ini kan kita input 2 ya. Nah, ini tidak bisa dilakukan pengeditan. Nah, cuman kita bisa lakukan penghapusan dulu. Baru setelah dihapus, kita tambah lakbannya jadi 1. Oke, setelah semua obatnya sudah terinputkan ya. Nah, yang terakhir jangan lupa untuk simpan data. Ini kalau tidak disimpan datanya, maka si admin ini tidak bisa melakukan proses untuk pembayaran teknisi dan komisi sales gitu ya. Kita simpan datanya. Nah, di sini sudah ada keterangan untuk melakukan selesai proses. Nah, kalau yang di atas ini masih kosong karena belum dilakukan apa-apa. Nah, kita lihat lagi di dashboard adminnya ya. Oke, kita refresh atau kita klik ulang lagi, data order masuk. Nah, di sini statusnya yang jadi masih draft. Nah, ini masih draft, dan si Wawan ini belum dilakukan pengerjaan, masih dalam proses. Ini belum ada status apapun ya. Oke, jadi ini adalah di menu adminnya, dia akan mengetahui statusnya. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan pihak admin mungkin nanti akan kita jelaskan setelah selesai
kita mendemokan pengerjaan teknisi. Oke, kita kembali lagi ke teknisi. Nah, setelah dilakukan penginputan semua sudah selesai. Di sini ada keterangan pastikan telah menginputkan form QC sebelum klik tombol selesai. Kita kan sudah melakukan penginputan ya. Jadi kita klik tombol selesai. Jadi di jadwal masuk servis tersisa 1. Nah, yang tadi terselesaikan dia akan masuk ke menu terselesaikan. Nah, di sini ada namanya Yadi. Sudah selesai statusnya. Kalau kita mau lihat detailnya ada di sini, kita klik saja tombol ini. Nah, nanti ini ada data detailnya. Statusnya juga sudah paid ya. Ini data ordernya yang tadi. Nah, berikut adalah data penggunaan obatnya. Ada 4. Ini keterangan kuantitinya. Berikutnya ada data servisnya. Teknisinya ada Wisnu Suryana Iswandi. Ini form checklistnya. Ini foto sebelum servisnya. Ini foto setelah servis. Terus kemudian ini adalah form QC, yang mana tadi kita hanya sebagian menceklis. Nah, ini adalah detail-detail customer yang sudah selesai dikerjakan oleh teknisi. Semua tercatat di data terselesaikan ya, di terselesaikan di menu terselesaikan. Ini form QC. Ini data service foto uploadnya. Ini penggunaan obatnya. Ini adalah detail customernya. Oke, sampai di sini proses teknis ini adalah sudah selesai. Nah, karena masih ada satu lagi, coba kita selesaikan dulu ya. Kita selesaikan satu lagi yang transaksi tadi. Kita masuk ke jadwal masuk servis lagi. Di sini wawannya kita klik. Teknisinya Heru dan Edi Saputro. Di sini misalkan dia kan masuknya tanggal 2. Misalkan pengerjaannya 3 hari. Berarti 1, 2, 3 di tanggal 5 ya selesai. Oke, form checklistnya kita upload juga. Foto kendaraannya Honda Jazz. Setelah itu kita simpan. Nah, kita inputkan untuk kita upload lagi ya untuk foto afternya. Kita inputkan form QC-nya. Ya, anggap saja itu sudah terchecklist semua ya. Nah, setelah itu kita entry penggunaan obatnya. Oke, misalkan kita 2 obat saja ya, kita simpan datanya. Oke, kita selesaikan. Oke, sudah tidak ada data lagi. Masuk ke terselesaikan.
Oke, sampai di sini untuk tugas teknisi selesai. Untuk menu-menu lainnya kayak progres pekerjaan dan sebagainya nanti saya jelaskan di akhir ya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke user admin ya. Username-nya kita masukkan admin, kita klik tombol login. Nah, yang dilakukan oleh admin adalah ketika sales sudah menginputkan data, kemudian teknisi sudah menginputkan datanya, nanti di bagian admin itu ada yang namanya biaya pengeluaran. Sebelum masuk ke biaya pengeluaran, kita lihat dulu ya, ini pembayaran transaksi, artinya ketika sales ini melakukan pembuatan invoice, maka nanti si admin ini dia akan mengetahui berapa sih yang dibayarkan oleh si customer itu kepada sales. Nah, ini Yadi karena dia statusnya sudah lunas, maka dia muncul nominalnya di sini harganya 4 juta. Nah, terus di bagian sini juga ada salesnya siapa yang menerima pembayarannya, si Febri. Jadi nanti pada prinsipnya siapa yang melakukan pembayaran pada saat kita pembuatan invoice ya, artinya nanti data inilah ya yang kolom ini nanti akan terisi sesuai dengan akun yang ditransaksikan, yang dibuka, maksudnya ketika yang dibuka atas akun untuk melakukan pembayarannya si admin, maka nanti dia menjadi namanya admin gitu ya. Tapi kalau misalkan yang melakukan check outnya, pembayarannya itu di sales yang membuatkan pelunasannya, maka nanti sales lah yang tercatat di kolom ini. Oke, ini adalah informasi. Kalau kita lihat kalau kita lihat di sini juga sama, ini invoice-nya. Oke, langsung kita lihat di data order masuk ya di menu admin. Nah, yang tadi masih kosong ya penginputannya, karena teknisi sudah melakukan penyelesaian prosesnya, maka dia sudah ada keterangan draft. Artinya draft ini belum selesai, si transaksi ini masih belum selesai, perlu satu langkah lagi yang akan dilakukan oleh admin. Apa langkah itu? Yaitu adalah menginputkan biaya pengeluaran. Nah, di sini ada biaya operasional dan biaya komisi dan obat. Nah, untuk penyelesaian transaksi ini si admin hanya mengisikan biaya komisi dan obat saja, sementara biaya operasional itu bertahap karena ini masuknya ke biaya bulanan. Oke, kita ke komisi biaya obat. Nah, untuk invoice ini kita bisa lihat ya, totalnya 4 juta gitu ya. Misalkan di sini nama salesnya Febri, misalkan komisinya 300.000, teknisinya tadi tuh Wisnu Suryana Iswandi. Misalkan kita masukkan angka 100.000, jadi 100.000 itu akan dibagi sesuai jumlah nama-nama yang ada di sini. Jadi kalau namanya ada 3, maka 100.000 dibagi 3. Kalau namanya ada 2, ya berarti 100.000 dibagi 2. Oke, setelah itu kita simpan perubahan.
Oke, untuk invoice ini yang tadinya masih kosong sekarang sudah terisi ya. Komisi salesnya 300, komisi teknisinya 100. Biaya obatnya 102. Nah, ini karena biaya obat itu langsung jumlah ini karena sudah diinputkan oleh teknisi, maka otomatis ini sudah terisikan. Nah, berikutnya invoice ini kita masukkan biaya salesnya. Salesnya masih Febri ya. Teknisinya tadi tuh Heru sama Suryana. Ini misalkan 100.000 juga. Ini komisinya misalkan 200.000. Kita simpan. Oke, sudah terisi semua. Nah, coba kita lihat lagi ke data order masuk. Nah, di sini sudah terinputkan semua ya dengan statusnya submit semua. Artinya transaksi invoice ini sudah selesai diproses dari awal sampai akhir, sudah selesai. Jadi terakhir admin bisa mengecek statusnya submit tidak. Kalau submit berarti sudah selesai. Nah, ini untuk invoice ini kan belum terbayarkan ya. Misalkan dia mau dibayarkan gitu ya di akhir, coba misalkan kita lakukan pembayaran dilakukan oleh admin. Kita klik invoice-nya. Nah, ini kan 2 juta pelunasan. Nah, kan dibayar di akhir kan tadi keterangannya. Nah, kita tambah satu keterangan lagi. Misalkan dibayar 1 juta dulu pada tanggal hari ini, misalkan tanggal 31 bulan 5 2023. Misalkan ini kawan ya, dia bayarnya itu 2 kali bayar, misalkan klik bayar. Oke, kita masuk ke data order masuk lagi ya. Nah, karena dia bayarnya baru 1 juta sehingga dia statusnya masih unpaid ya untuk yang Wawan ini. Jadi biayanya 2 juta, potongannya kosong, total yang harus dibayar 2 juta. Namun ini tidak ada kolom sisa ya. Nanti saya tambahkan kolom sisanya biar kelihatan kalau ada yang masih memiliki hutang sisanya berapa. Tapi kalau kita lihat di invoice-nya, ketika kita, nah ini sisa bayarnya tinggal 1 juta ya. Jadi pembayarannya tadi sudah dibayar 1 juta. Nah, terus di sini pun di mana di pembayaran transaksi ini pun sudah masuk ya. Tadinya kan Wawan dilakukan pembuatan invoice dengan nilai 0, tidak ada pembayaran sama sekali. Salesnya yang melakukannya adalah Febri, dan Wawan di invoice yang sama dia melakukan pembayaran 1 juta dilakukan oleh admin. Nah, ini statusnya masih kosong, artinya transaksi ini belum dibayar lunas. Nah, coba kita lakukan pembayaran lagi di invoice ini, Wawan.
pelunasan ya. Terus misalkan kita tambah lagi pembayaran kedua, misalkan 500.000. Ini 500 ya. Sisa bayarnya kan 1 juta, dibayar 500, dia masih punya sisa. Oke, coba kita lihat di data order masuk, dia masih tetap unpaid ya, tapi di pembayaran transaksi dia ada. Jadi tadinya 1 juta terus 500. Nah, terus kita lakukan lagi pembayaran ya. Kita klik salah satu invoice-nya, mana aja boleh. Klik. Kita lakukan pelunasan lagi. Kan tambah lagi sini keterangannya pelunasan, tanggalnya tanggal misalkan hari ini juga lah ya. Tahu tanggal 1 bulan Juni, 500.000 sisanya. Kita bayar. Oke, statusnya ini di bagian sini. Coba lihat, kita lihat di bagian data order masuk. Nah, ini si Wawan statusnya sekarang sudah paid ya, sudah lunas ya. Dan di pembayaran transaksi pun di sini sudah paid ya. Artinya si Wawan ini dia melakukan 3 kali pembayaran 1 juta, 500, 500 dan udah statusnya paid. Nah, sampai di sini proses yang dilakukan oleh admin ini adalah udah selesai. Oke, kemudian yang dilakukan oleh admin ini dianggap proses sudah selesai ya untuk proses transaksi ini. Nah, kita bisa lihat di sini di bagian laporan margin, di sini ada margin per order. Nah, jadi karena di tanggal ini ada 2 order ya. Ini nomor invoice-nya, ini totalnya 2 juta dan 4 juta. Ini biaya pengeluarannya. Biaya ini adalah total biaya teknisi, biaya obat, dan biaya komisi sales. Ini juga sama. Jadi ini total marginnya. Jadi perhitungannya ini dikurangi ini, sisanya ini. Oh maaf, ini ada salah ini ya. Ini potongannya belum masuk di sini ya. Nah, nanti saya ubah ya. Nanti rumusnya saya ubah karena ini potongan tadi belum masuk di sini. Oke, nanti teman-teman di lapangan tolong dalam masa uji coba ini silakan transaksi ya, menginputkan data dan apakah semua perhitungannya sudah sesuai atau tidak, mohon untuk dicek karena saya juga belum ngecek. Ini baru ketahuan bahwa ini potongan belum ini ya, belum terpotong. Ini harusnya kan 4 juta dikurangi ini kan 3.500.000. Kalau pendapatan sih sudah berkurang ya, dari harga 4.500.000 menjadi 4 juta. Cuman yang 500.000 nya itu enggak ini ya, ini data awal 4.500.000 dikurangi ini. Oke, nanti saya perbaiki untuk data ini, tapi saya mohon bantuannya teman-teman untuk silakan diuji apakah sudah sesuai proses-prosesnya dan apakah perhitungannya sudah tepat. Nah, jika semua sudah dilakukan uji coba, nanti kita go live kan aplikasi ini. Nah, terus di sini juga admin bisa melihat rekap marginnya, pendapatannya, ini pengeluaran komisinya, ini pengeluaran bulanannya. Nah, di sini marginnya per bulan ya. Jadi ini bulan Mei. Jadi ini total 1 bulan.
Nanti kalau masuk ke bulan Juni nanti dia ada data di sini di bulan Juni berapa. Kita juga bisa melakukan filter di sini ya, karena ini tahunnya tahun sekarang, nggak ada yang difilter, cuman ada satu data. Beda dengan yang margin pre-order. Nah kalau ini kita misalkan mau lihat yang tanggal 28, ini kan ada satu data ya. Jadi yang tanggal misalkan tanggal 26 sampai tanggal 28 ya. Jadi dari tanggal 6 sampai tanggal 28 kita filter datanya. Nah ini muncul semua. Jadi kalau kita mau lihat tanggal 28 saja berarti 28 ke 28 filter. Oke, ini pendapatannya di tanggal 28. Ini biaya pengeluarannya, ini marginnya. Kalau di tanggal 31 kan filter, ini ya, coba sama enggak kita. Kalau pendapatan udah dari sini, ini tambah ini 6 juta benar ya, dan biaya pengeluaran pun ini ditambah ini, jadi marginnya segini ya. Coba 6 juta dikurangi 800, 83 300, 5116700, ini sudah benar ya. Hanya saja di bagian sini nih yang masih belum terpotong karena ada potongan, nggak masuk ke sini. Oke, berikutnya di bagian report ini ada report pendapatan sales. Oh maaf, jadi di bagian admin ini dia tidak bisa melihat pendapatan sales, dia hanya bisa melihat dirinya sendiri. Artinya ketika dia punya order sebagai sales gitu kan, melakukan transaksi di sini, dia akan ada komisi salesnya ya, komisi sales dia sendiri maksudnya. Nah ini bisa dilihat di menu ini ya, di menu super admin ya. Coba kita buka yang super adminnya. Di sini laporan keuangan komisi sales. Nah ini ya, salesnya kan semua dari Febri semua, dua-duanya ini apa namanya, totalnya 200 dan 300 di tanggal 31 ya, harusnya ini ya. Ntar saya perbaiki, ini tanggalnya tidak sesuai karena memang tanggal ini tanggal dari, kadang ada dari server, ada dari lokal komputer kita ya, nanti settingannya mungkin ini beda, bukan lokasi Indonesia. Di sini sudah masuk, dan di bagian report teknisi pun di sini sudah ada ya, di tanggal 30 tadi. Ini juga tanggalnya nanti akan saya perbaiki sesuai dengan tanggal yang ada di komputer masing-masing atau di handphone masing-masing. Ini invoice ini ada 2 orang, invoice ini ada 3 orang. Ini karena 100.000 dibagi 2 jadi 50 ribuan, sementara yang invoice Yadi itu tadi ada 3 orang, 100.000 dibagi 3, ini datanya, kebagiannya sekian. Oke, nanti sampai di sini dulu untuk melakukan transaksi dari sales sampai admin ya. Nah berikutnya nanti saya akan jelaskan semua fitur yang ada di masing-masing apa namanya, menu-menu yang ada di sini ya. Oke, nanti kita bukanya di super admin aja karena di sini mencakup semua proses, ada semua. Nah
Coba kita buka akun punya teknisi punya sales ya. Nanti kita akan cari tahu di akun Febri. Coba dia kan tadi sudah masuk belum ya uangnya? Oke. Nah, di sini ada komisi sales ya. Nah, tuh sudah ada. Jadi dia bisa membaca salesnya dia sendiri gitu ya. Pendapatannya dia sendiri. Oke, sudah masuk. Jadi si sales itu bisa mantau berapa sih saya itu dapatnya dalam 1 bulan ini, bisa dihitung di sini. Oke, saya jelaskan juga ini ubah password ya. Barangkali mau ubah password, klik di sini saja. Password lamanya masukkan, password baru, terus simpan. Oke, sampai di sini teman-teman. Nanti akan saya jelaskan semua fitur ini karena ada semua di super admin. Nanti akan saya buka untuk super admin. Berikutnya nanti saya akan jelaskan untuk semua fiturnya di dalam menu-menunya. Kita masuk aja ke user super admin biar semuanya tertampilkan untuk data-data menunya. Nah, yang pertama tadi ya, yang semula berawal dari 4 orderan, karena ada 2 orderan masuk sehingga dia ditambah counternya menjadi 6. Ini juga bisa dilihat 6. Nah, referensinya juga karena ada dari Instagram dan dari Twitter, maka ini akan bertambah. Ini juga bisa kita hilangkan seperti ini kalau kita mau lihat gitu kan. Nah, kita buka lagi. Ini semuanya ada 1 semua ya. Wah, di Instagram ternyata ada 2. Oke. Marginnya juga sudah di angka sekian sesuai dengan angka yang ada di atas. Oke, yang pertama adalah sales prospect. Sales prospect ini adalah dimana sales ini ketika dia bertemu atau di suatu tempat ketemu sama teman atau sama siapa aja gitu ya yang akan dijadikan sebuah target sales atau customer gitu kan, dia bisa menginputkan datanya di sini. Nih, ketika kita tambah, misalkan kita punya lagi ngobrol nih, misalkan namanya si Udin, dia emailnya misalkan Udin Udin Gana, Udin Samsudin lah ya. Ini apa nomornya ya. Nah, terus referensinya misalkan ketemu di mana gitu ya, ketemu di Alfamart atau dapat referensi dari temennya siapa, bisa di sini ya. Misalkan teman dari Agus misalkan ya, responnya misalkan dia baik, nanti kita tanya, nanti kita hubungi ya Pak, barangkali mau menjadi customer kami atau mungkin ingin mentransaksikan, menserviskan mobilnya di tempat kami. Ini pilih tanggal dihubunginya misalkan tanggal 2 misalkan ya. Ini catatannya, orangnya oke gitu kan. Oke, bisa untuk kita jadikan calon customer. Jadi kita simpan datanya. Oke, jadi ini nanti seperti ini ya bapak-bapak, keterangannya dia 2 hari lagi. Nah, kalau keterangannya hubungi berarti ini ya Kak, tinggal tanggal 31 ya, dia minta dihubungi. Nah, kebetulan ini tanggal 31, jadi silakan hubungi. Nah, ini nomornya, kalau kita klik ini nanti diarahkan ke apa namanya, WhatsApp. Oke, menggunakan WhatsApp web. Jadi ketika kita klik
dia mengarahkan ke aplikasi WhatsApp webnya, atau kalau menggunakan handphone ini nanti masuk ke WhatsApp handphone teman-teman. Kok batal? Saya ulangi lagi ya. Misalkan inilah, ini nomornya ya valid atau tidak ya. Coba saya klik ya. Kalau valid dia artinya bukan ngasal ya. Seperti tadi si Udin, saya ngasal nomornya, jadi nggak tahu itu nomor terpakai atau tidak. Nanti kalau terpakai, nomornya valid, dia akan mengarahkan ke yang memiliki nomor tersebut. Oke, sip ya. Kita sapa kepada Bapak Udin. Nah, nanti kita tambahkan saja di sini apa kata-katanya gitu kan, bla 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 gitu ya. Nanti kita langsung send gitu ya. Oke. Jadi seperti itu untuk menu di bagian prospek ya. Kita bisa melakukan edit atau misalkan setelah dihubungi ya. Setelah dihubungi nih, oh saya berminat nanti di tanggal 2 ya, tolong diingetin lagi ya tanggal 2 gitu misalkan. Nah, kita bisa lakukan edit. Di sini tanggalnya diubah menjadi tanggal 2 Juni atau misalkan tanggal 3 Juni misalkan dia minta dihubungi lagi, kayak tanggal maaf ini bulan Juli ya, bulan ini tanggal 3 bulan Juni. Simpan. Nanti dia yang tadinya minta dihubungi lagi sekarang udah berubah ya menjadi 3 hari lagi gitu kan. Atau sebenarnya sih bisa kalau untuk merubah data ini dari tanggal, kita klik saja di sini. Ini bisa tanggal dihubungi gitu kan. Sebenarnya misalkan ini kita ubah tanggal dihubunginya misalkan tanggal 1 Juni ya. Tanggal 1 Juni misalkan, simpan. Nah, ini tanggal 1 Juni ya, bisa minta dihubungi. Karena kenapa minta dihubungi? Karena memang perhitungannya adalah 24 jam ya. Jadi saya setting itu 1 hari ya, min 1 itu sudah ada pemberitahuan dihubungi di sini. Jadi dia langsung ada dihubungi. Nah, misalkan kalau misalkan kita ubah, misalkan ini nih, ini kan tanggal 1 ya, coba kita ubah tanggal 2 ya, tanggal 2 Juni. Nah, simpan. Nah, ini berubah ya, beda statusnya. Oke, itu adalah menu sales prospect gitu kan. Untuk menghapus silakan tinggal klik tombol hapusnya. Misalkan nih Udin, saya hapus data. Oke, si Udin udah hapus ya. Tadi kan Udin Samsudin, kalau ini Udin Udinnya saja nggak ada. Oke, sudah terhapus datanya. Berikutnya adalah sales order. Nah, di sini sales order ini seperti yang tadi saya demokan, ini adalah form registrasi order sales. Ketika ini sudah masuk, nanti masuk ke data order. Aduh, koneksinya ini lambat, ini ada delay. Terus di sini adalah data invoice tagihan. Jadi nanti kalau ada invoice tagihan akan muncul di sini. Ini invoice lunasnya. Jadi kita tahu invoice lunas itu siapa aja, ada di sini. Ini adalah invoice yang statusnya sudah lunas ya, kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian data customer. Data customer ini semua customer yang kemarin oleh tim PPS diinputkan ya datanya. Nah, ini data-datanya. Oke. Nah, ini adalah data lama ya teman-teman, data lama. Jadi ini adalah database yang kemarin tim PPS input, ada di data customer.
kemudian di antrian servis. Nah, sebagaimana yang tadi saya jelaskan di bagian teknis ini, ketika ada order masuk dari sales, dia akan masuk ke data antrian servis. Ketika nanti ada data servis yang diproses, dia akan masuk ke jadwal servis. Nah, di sini adalah progres pekerjaan. Nah, di sini kan kosong nih ya. Nah, sebenarnya ini ada ya tampilannya. Untuk lebih enaknya kita coba masukin data order ya. Ini merek mobilnya ya, ini aja deh. Oke, kita simpan datanya. Kita buatkan invoice-nya biar dia bisa masuk ya, karena kalau misalkan belum dibuatkan invoice-nya, kita lihat ini kan belum masuk datanya. Jadi ketika nanti si sales ini membuatkan invoice-nya, dia akan langsung masuk. Oke, data masuk ke invoice yang sudah lunas ya, paid. Nah, ini juga prosesnya check-in. Nanti kalau sudah proses check-in ini kan udah selesai semua nih statusnya. Kalau check-in ini dia sedang check-in untuk melakukan servisnya. Nanti ketika prosesnya check-in ini dia masuk ke antrian servis. Nah, udah muncul ya datanya. Nah, misalkan kita proses. Nah, ketika statusnya sudah proses ya, maka nanti akan masuk di progres pekerjaan. Nah, ini progres pekerjaannya belum ada apa-apa, baru ada transaksinya nama Maman ini. Nah, nanti ketika si teknisinya dia menginputkan data, contohnya misalkan simpan data. Nah, nanti di progres ini ya, di progres pekerjaan ini, nah ini sudah ada. Jadi dikerjakan oleh Suryana ya, karena saya tadi menginputkan satu data di sini. Suryana ya, dikerjakan oleh Suryana. Pada saat saya menginputkan data teknisinya, maka ini akan tercatat satu ya di sini. Ini form checklistnya, ini before-nya, ini after-nya. Jadi ini adalah progresnya baru sampai sini nih. Jadi QC-nya belum selesai, ininya juga belum terisi. Nah, kalau kita QC-nya sudah dilakukan penginputan ya, contoh oke, maka tombolnya berubah. Di progres pekerjaan pun tombolnya sudah berubah seperti ini. Foto after kan belum. Nah, nanti ketika kita menambahkan foto after,
maka nanti di progres pekerjaan pun ada fotonya gitu. Nah ini untuk menu progres pekerjaan ya. Oke, jadi sebenarnya si teknisi bisa mantau di progres pekerjaan. Jadi ini sudah pastikan terchecklist belum form QC-nya. Di bagian kolom checklist apakah sudah terupload, sudah ada gambarnya. Begitupun dengan kolom before afternya ya, fotonya. Kalau itu sudah terselesaikan semua, berarti memang pekerjaan sudah hampir selesai ya. Tinggal kita pastikan saja di sini di jadwal masuk servis ini belum ada tombol selesainya karena si teknisi belum menginputkan data obat. Nah, ketika kita mengentrikan data obat misalkan, dan ini stoknya contoh, nah ini nomor 1 ini lap microfiber ya, ada stoknya ada 12. Ketika kita inputkan misalkan 2 ya, insert. Nah, coba kita lihat lagi, stok lap microfibernya sudah berkurang jadi 12 menjadi 10 ya, karena tadi udah diinputkan sebanyak 2. Oke. Nah, jadi ketika ini kalau simpan datanya belum diklik, maka di jadwal servis ini belum ada tombol selesai ya. Jadi nanti ketika sudah diklik untuk simpan datanya, nah maka sudah ada tombol selesai. Tapi teman-teman kalau bisa takutnya ada yang kelupaan, kita lihat di progres pekerjaan ya di sini ya. Nah ini sudah terchecklist, terus foto-fotonya sudah terupload. Nah ini kalau sudah seperti ini, oke, siap, kita yakin bahwa datanya sudah terinputkan semua. Silakan untuk menyelesaikan tombol selesai seperti itu. Nah nanti yang sudah terselesaikan akan masuk ke terselesaikan di sini. Nah di sini Maman Surahman sudah selesai ya. Bisa kita klik juga detailnya. Nah ini cuma 1 obatnya, ini fotonya ya, ini form QC-nya. Nah berikutnya adalah di menu admin, data order masuk. Nah tadi ada order masuk namanya si Maman ya, ini draw karena apa? Karena belum dilakukan penginputan data biaya komisi sales dan teknisi. Nah ini semua data order masuk ya, baik itu statusnya paid atau unpaid, dia akan masuk ke data order masuk. Artinya pokoknya ketika sales sudah melakukan pembuatan invoice, maka akan muncul datanya di sini. Nah berikutnya adalah biaya operasional. Biaya operasional ini data yang dilakukan mungkin bisa jadi sebulan sekali ya. Contohnya misalkan nih kita tambah data pengeluaran. Ini kan baru ada data 1 juta nih bayar listrik ya. Misalkan kita pilih kategorinya apa, misalkan maintenance gitu kan ya. Misalkan di sini ada vendor, ada perbaikan toko, ada pembelian produk gitu ya. Atau kalau misalnya kita klik operasional, di sini ada air, ada bayar listrik, ada bayar internet, ada keamanan, kebersihan. Kalau kita gaji, mungkin di sini pilih gaji karyawannya. Jadi misalkan pada saat ini saya akan menginputkan data operasional saja ya. Misalkan biaya air PDAM untuk pembayaran bulan apa nih? Pembayaran bulan Mei, nominalnya misalkan 500.000. Keterangannya terserah, dibayarkan misalkan oleh Mas Bayor, simpan. Nah ini udah masuk ya datanya. Ini harusnya tanggal 31 ya, nanti saya perbaikilah untuk ini mudah, cuman saya ubah settingannya. Kayaknya ini lokasinya bukan di Jakarta, bukan di Indonesia, sehingga ini servernya menggunakan tanggal server yang saat ini hosting ini berada gitu. Kalau servernya Singapura, mungkin ini data dari server tanggal Singapura. Nah terus misalkan kita tambah data lagi, misalkan ini kan sebenarnya kasnya cukup atau enggak ya kalau untuk bayar gaji karyawan. Ini takutnya minus ya. Tadi itu marginnya berapa ya?
Oke, kita coba gaji karyawan, 2 karyawan lah, misalkan Riri gaji bulan Mei gajinya misalkan 2 juta. Keterangan gaji bulan Mei 2023, simpan. Nah, terus tambah lagi karena gaji kan semua ini ya, semua karyawan ya. Ya, kita bikin 2 aja dulu ya. Akan Mei 2 juta juga. Simpan. Ya udah masuk ya gaji Mei. Nah, misalkan nih ada gaji karyawan, misalkan Novi ini gajinya misalkan yang bulan April belum dibayar, ya tinggal tambah lagi aja nanti. Misalkan gaji si Novi bulan April misalkan belum dibayar, tapi harapannya kan tepat waktu setiap bulan. Misalkan 2 juta. Simpan. Keterangannya di gaji rapel gaji bulan April simpan. Ini koneksinya ya teman-teman, jadinya nge-like ini. Nah ini peruntukannya untuk April gaji. Nah, ini adalah data operasional, dan biaya kedua selanjutnya adalah komisi biaya obat. Nah, yang tadi di ini ya disampaikan, ini harus diinputkan ketika teknisi sudah selesai. Namanya misalkan tadi itu Suryana, salesnya si super admin sendiri ya sebenarnya ya. Nanti super admin ini kan namanya super admin nih. Nanti kan kalau kita bikin akun ini jangan namanya super admin, nama orangnya ya, biar bisa gampang dicari di sini. Jadi data yang ada di sini adalah data saya ambil dari database karyawan. Jadi namanya siapa, jadi tidak mandang itu levelnya sales atau salesnya siapa, yang penting dia adalah seorang karyawan, dia bisa masuk ke dalam sini. Kita misalkan Adi Dores atau misalkan Riri lah ya. Ini misalkan komisi salesnya 150, teknisinya Suryana 50.000. Simpan. Oke, sudah masuk datanya. Nah, berikutnya adalah pembayaran transaksi. Ini adalah menu di mana si admin bisa melihat data pembayaran atas invoice-nya. Invoice ini sudah terbayarkan dengan statusnya paid, dilakukan oleh super admin. Karena tadi kan saya yang membuat invoice-nya ya, jadi dia akan mengecek. Berarti ini dilakukan oleh super admin nih. Jadi kita bisa ngecek nih siapa yang membuat invoice untuk pembayarannya. Di sini tercatat sesuai dengan akun yang ada di sini. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah jadwal maintenance. Nah, di sini adalah data-data maintenance ya. Artinya gini, setiap kali ada customer masuk, nah pada saat ada data yang sudah terselesaikan, maka tanggal terselesaikan itu akan ditambah 180 hari, dimana 180 hari itu saya ambil rata-rata satu bulannya itu 30 hari dikali 6 bulan, jadi 180 hari. Jadi mulai dari tanggal check out dari PPS gitu ya, tanggal selesainya dilakukan servis, maka terhitung dari tanggal itu. Jadi bukan dari tanggal order masuk. Kalau order masuknya tanggal 1, selesainya tanggal 3, maka mulai tanggal 3 itulah kita hitung. Jadi di sini contoh kayak Maman Surahman ya, karena di hari ini dia selesainya, maka dia statusnya 180 hari. Ini juga 180 hari ya, sama
Nah, jadi nanti hari-hari ini akan berkurang. Hari-hari ini akan berkurang setiap harinya. Nah, terus berkurang. Nah, nanti kalau sudah mendekati dan masuk kepada hari ke-10 menjelang maintenance, dia akan masuk ke data di atas. Nah, akan masuk ke atas. Jadi nanti ketika ini udah masuk ke 176 hari, dia besok dia akan berkurang jadi 75, 74 terus sampai dia mendekati angka 10, masuk di angka 10 hari min 10 ya, dia akan nanti data ini terhapus dari tabel ini dan masuk ke atas. Nah, jadi nanti teman-teman kalau sudah ada data masuk ke atas, itu silakan teman-teman untuk membroadcast atau untuk menyampaikan kepada customer untuk dilakukan maintenance. Caranya cukup mudah, dengan melakukan ini saja. Contoh nih, kayak Pak Wawan ya. Nah, saya klik misalkan di sini. Klik tombol. Nah, jadi gini, ini ada dua tombol karena ini API antara web WhatsApp dengan yang ada di aplikasi handphone ini berbeda. Jadi kalau kita menggunakan komputer, menggunakan WhatsApp web, kita pijitnya yang ada gambar komputernya. Tapi kalau kita menggunakan handphone, pijitnya yang ada gambar handphonenya. Contoh, kita akan kirim ke, karena saya pakai komputer, saya klik yang gambar komputer. Nah, dia akan dilarikan ke sini, ke WhatsApp web. Nah, dia nanti ada kata-kata seperti ini, teman-teman. Jadi salam sehat kepada saudara Wawan, otomatis ini ngambil dari nama sesuai dengan customernya, pelanggan salon mobil Indonesia. Waktunya untuk maintenance kendaraan Anda agar terlihat seperti baru lagi. Nah, data terakhir pada tanggal. Nah, ini dia ketika ini ya, ketika check out service ya. Ini layanannya. Nah, udah, terima kasih. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti ini kata-katanya, kurang lebih ya seperti ini. Nanti ini juga bisa di custom kata-katanya apa. Jadi teman-teman gak usah capek-capek ngetik lagi karena sudah ada template-nya. Jadi tugasnya tinggal di send saja gitu ya. Jadi nggak perlu ini. Ini kalau saya kirim masuk ke Mas Bontor ini. Karena tadi yang saya gunakan nomor Mas Bontor. Misalkan di sini nih nomornya Mas Bayor ya, saya klik. Ini kan nomornya Mas Bayor ya, saya langsung. Nah, jadi ini otomatis, nah ini namanya Yadi ya. Jadi nanti otomatis tinggal klik ini aja. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi inilah jadwal maintenance ini. Dia akan bisa memberikan informasi tentang jatuh tempo, tanggal berapa mau dilakukan maintenance. Nanti data-data ini ketika sudah masuk ke hari ke-10, dia akan masuk ke tabel di atas seperti itu. Nah, berikutnya ada data master ya, data master kendaraan. Ini mungkin teman-teman sudah paham ya. Untuk data master tinggal tambah seperti biasa, apa data-datanya tinggal simpan. Untuk ini untuk edit, ini untuk delete ya. Begitupun dengan data member. Nah, kalau data member sebenarnya ini otomatis akan terinputkan ketika ada order masuk. Jadi kalau ada order masuk, dia akan menjadikan data di sini ya. Jadi kayak tadi tuh Yadi, Maman, kita kan nggak pernah input, tapi dia ada datanya karena ngambil dari data pada saat si sales melakukan order. Jadi sebenarnya ini nggak usah tambah, kecuali dia
eh, tidak melakukan order tapi pengen jadi member, silahkan tambah di sini. Oke, berikutnya data referensi ya. Data referensi ini adalah data yang ada di dashboard ini ya teman-teman. Nah di sini ya. Nah jadi kita bisa tambah referensi, misalkan di sini kan ada 7 referensi ya. Misalkan mau ditambah, tambah. Nama referensinya apa? Ini kode warnanya ya. Tinggal pilih, tapi pastikan di sini jangan RGB, pastikan ini hexa ya, hexa. Jadi saya menggunakan warna-warna heksadesimal, ini RGB, ini HSL, dan ini hexa ya. Contoh misalkan di sini saya namanya misalkan referensinya dari apa ya, koran misalkan, walaupun memang sudah nggak zaman lagi ya pakai koran ya. Misalkan kita warnanya di sini warna apa nih yang belum ada, warna ini ya, warna kita dulu warna apa nih, warna krim ya, warna krim ya. Koran kita pilih warna krim, kayaknya di sini nih warna krim ini dekat-dekat kuning. Nah di sini warna krim ya, tapi ini pastikan RGB nih, hexa ya, di sini hexa. Kita agak ke sini, agak krim. Oke, kita klik di sembarang tempat, simpan. Oke, datanya udah masuk ya, koran. Nah warnanya krim, nanti ini akan menjadikan patokan warna pada saat di dashboard ini ya teman-teman. Makanya saya butuh warna ini untuk memberitahu ini, data ini. Oke, kita hapus saja ini. Yang berikutnya adalah data harga servis. Ini ya teman-teman sudah paham mungkin karena kemarin sudah menginputkan data ini. Terus data karyawan pun sama. Ini adalah data-data karyawan. Terus berikutnya adalah data inventory. Nah inilah data-data inventory. Misalkan inventory ini mau kita tambah, kita klik tambah. Misalkan ini contohnya boneka balon ya, kita tambah satu lagi, misalkan tambah satu boneka balon. Nah jadi boneka balon ini sekarang berubah menjadi 2. Misalkan kita mau kurangi lagi, kurangi 1. Oke, boneka balon kembali lagi ke 1 ya. Nah ini kalau mau edit datanya lebih lengkap di sini. Nah ini kuantitinya ya. Oke, sip. Nah berikutnya adalah inventory yang sifatnya tetap ya. Jadi ada di sini. Ini sama seperti di sini. Cara penginputannya tinggal tambah. Nah nanti pilih jenisnya bergerak atau tetap. Gitu, nanti kalau yang bergerak dia akan masuk ke sini di atas, seperti ini. Kalau yang tidak bergerak nanti dia masuk ke sini ya, ke bawah yang tetap. Nah berikutnya adalah data inventory stok obat. Ini sama pengisiannya seperti tadi. Kalau mau ditambah boleh, mau dikurangi boleh, tapi menu ini hanya ada di super admin ya, di admin lain, di level-level lain ini nggak ada, karena super admin yang berkuasa untuk menambah berapa jumlahnya dan mengurangi berapa jumlahnya. Jadi sales dan teknisi baik admin itu tidak bisa melakukan ini. Ini hanya super admin yang bisa melakukan penambahan dan pengurangan stok obat. Nah saya pastikan ketika go live ya, pastikan kita stock of name dulu data obat yang ada di toko agar kuantitinya sesuai. Nanti ketika ada transaksi, biar fisik dan stok administrasi yang ada di data sistem aplikasi PPS ini sama gitu ya. Karena ini kan sudah saya pergunakan nih, stok-stok ini sudah saya pergunakan buat uji coba
tadi yang kita transaksikan ya, jadi kemungkinan datanya kan akan tidak sesuai dengan fisik. Jadi kalau nanti sudah masuk ke Go Live, pastikan stok ini sudah sesuai dengan fisiknya ya, di stock of name ulang ya. Oke, kemudian berikutnya data user login. Ini adalah data-data user untuk melakukan login ya. Jadi di sini bisa tambah user seperti ini. Ini hanya bisa dilakukan oleh super admin juga. Jadi user lain tidak bisa menambahkan data user. Nah, cuman hanya bisa untuk mengganti passwordnya diri sendiri saja untuk di menu-menu admin level di level admin dan level teknisi sales tidak bisa menambahkan data user login. Nah, berikutnya adalah di laporan margin ya. Laporan margin yang tadi saya sampaikan, ada margin per order, terus ada recap margin per bulan, seperti itu. Nah, recap margin per bulan ini ada pengurangan ya, karena tadi biaya pengeluaran bulanannya kan sudah saya tambah tuh untuk gaji sama biaya listrik ya. Jadi pengeluaran bulanannya itu tadi kan kalau pengeluaran obat kan ini sudah dihasilkan dari angka biaya obat plus teknisi plus sales, ini ada di sini masuknya. Ketiga item ini akan selalu bergerak setiap kali ada transaksi, sementara di bagian pengeluaran bulanan ini dia akan bergerak tidak setiap transaksi ya, karena memang pengeluarannya biasanya di akhir atau di pertengahan. Nah, awalnya kan 1 juta ditambah 6 juta gaji sales 3 orang, maksudnya 2 orang itu yang 1 orangnya 1 bulan, yang 2 orang itu kan 2 bulan April Mei ya. Jadi 6 juta tambah 1 juta 7 juta, yang 500-nya ini adalah biaya tadi air ya. Nah, kita bisa lihat rincian biaya pengeluaran ini ada di sini. Di sini laporan keuangan ya. Nah, ini ada pengeluaran. Nah, di pengeluaran ini sebentar, di biaya obat ini pengeluaran biaya obat ya. Ini juga tanggalnya salah, nanti saya perbaiki. Nah, di sini ada operasional. Nah, tadi operasional itu ya ada gaji si Novi di peruntukan bulan April ya. Novi lagi 2 juta, ini gajinya Riri, ini bayar air ya. Tadi 1 2 3 4 ya. 1 2 3. Nah, ini udah totalnya 7.500.000. Jadi di biaya di laporan keuangan ini ada komisi obat dan operasional. Oke, ini data pengeluarannya. Nah, berikut data pendapatan. Nah, pendapatannya itu dari Yadi sebanyak 4 juta, dari Wawan 2 juta ya, dari Maman Surahman 3.200.000. Kalau ini tanggalnya udah benar ya teman-teman ya. Ini saya tinggal masukkan 1 baris script lagi biar bisa mendeteksi waktu sesuai dengan komputer atau handphone masing-masing. Oke, ini pembayarannya. Berikutnya ada komisi sales ya. Ini komisi salesnya tadi yang barusan saya input adalah si Riri ya, 150 sudah masuk. Terus tadi itu Suryana, komisi yang biaya teknisi yang terakhir itu adalah Suryana ya. Invoice-nya 32, bukan yang 31 tapi yang 32 karena dia 1 orang, 50.000 untuk 1 orang sendiri. Nah, terus berikutnya adalah laporan salesman. Di sini adalah laporan prospek. Jadi laporan prospek ini dihitung di tahun ini ya. Jadi artinya saya ambil data, tidak semua prospek itu saya ambil dari tahun terakhir ya sampai tahun sekarang. Tahun terakhirnya cuma saya ambil di Desembernya aja.
berikutnya nanti akan masuk ke Januari, Februari, dan seterusnya. Ini Januari 1 si Adam ya, karena tadi saya waktu melakukan input prospek masukin nama Adam. Bukan, ini Januari ya, harusnya tadi tuh si siapa? Oh, udah dihapus ya datanya. Tadi kan kita sudah sempat melakukan apa namanya, sales prospek, yang input sales prospek ya. Ini kan tambah data. Nah, ini kalau super admin ini nggak akan masuk kayaknya nih. Coba saya inputkan aja deh. Coba saya inputkan, misalkan Tono. Oke, ini ada Tono. Oh, kenapa ini tanggal Mei ya? Harusnya ini jangan Mei. Ini di Juni. Juninya tanggal 5. Simpan. Oke, Tono ya. Coba kita lihat di laporan salesman prospek. Itu masuk super admin hari ini, masukin 1 prospek. Oke ya, jadi super admin ini nanti tidak akan kebaca ya, karena ini yang saya baca berdasarkan nama ya, nama karyawan, sementara karyawan yang namanya super admin itu tidak ada. Jadi makanya di data ini kosong, tapi dia terbaca di sini. Super admin dia melakukan 1 tambahan sales prospek. Oke ya, nanti kalau super admin ini sudah ada namanya sesuai data karyawan, maka nanti akan muncul di sini nih, akan muncul dan terhitung sesuai dengan nama yang ada di tabel karyawan. Oke, berikutnya adalah closing ya. Nah, closing itu tadi Febri 1, Bayor 1 ya. Untuk yang tanggal 31. Nah, ini semua data ditampilkan semua ya, jadi bisa di scroll. Oke. Itulah tadi menu-menu dari awal sampai akhir ya. Tapi ini tuh sebenarnya bukan Bayor ya. Kenapa ini Bayor ya? Padahal tadi saya inputnya kan di akunnya Febri ya. Harusnya Febri dapat 2 nih. Bayor harusnya nggak ada nih transaksi atas nama Bayor. Oke, baik, ini akan saya perbaiki teman-teman. Bayor nih nggak ada transaksi ya, tapi kenapa dia masuk ya? Oh enggak, ini karena dianggapnya tanggal 30 yang Febri ya. Yang Febri dianggapnya tanggal 30 closingnya ya. Pembayarannya itu di tanggal 30. Ini kan di laporan pembayaran, di pembayaran, sementara ini tanggal 31 ya. Coba kita lihat datanya di sini. Coba di pendapatan, bukan, tapi di data. Nah, ini dia komisi
teknisi salesnya kan di tanggal 30 ya tercatatnya ya, sehingga tanggal 30 ini dia tidak masuk si Febri ya. Lantas Bayor mana? Bayor nggak ada di sini ya, tapi kok kecatat di tanggal 30 ada Bayor. Oke teman-teman, baik, nanti akan saya perbaiki untuk closing ini ya. Ini mungkin ada beberapa yang salah dalam penarikan data. Oke, sampai di sini teman-teman, mohon untuk dicoba ya semua fitur ini. Tolong semuanya dicek sebelum melakukan go live, karena memang ini aplikasi baru kita buat, jadi saya tidak tahu, barangkali ada rumus atau data-data yang tidak sesuai, mohon diinfokan. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, semoga tutorial ini bermanfaat dan semoga aplikasi ini secepatnya untuk di go live kan. Sekian dari saya, mohon maaf bila dalam video ini banyak kesalahan ucapan, baik mungkin suara juga tadi banyak ada suara motor, suara tukang dagang dan macam-macam ya, sehingga suaranya itu tidak fokus. Nah, otomatis berakhir sudah nih tutorial pada kesempatan ini. Salam sukses untuk tim PPS. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.